Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Ummu Habibah. Ummu Habibah bernama asli Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf al-Umayyah. Beliau dilahirkan 25 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 44 hijrah. Ibunya adalah Safiyah binti Abi al-As bin Umayyah. Sang ibu merupakan bibi dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Soal nama asli itu memang ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan nama asli Ummu Habibah adalah Hindun, namun yang menyatakan Ramlah jauh lebih masyhur. Ibnu Abdil Bar menyatakan bahwa yang masyhur nama asli Ummu Habibah adalah Ramlah. Inilah yang menjadi pendapat yang dianggap sahih oleh jumhur ulama berdasarkan penelitian nasab, sejarah, dan hadis. Sebagaimana Ibnu Hajar yang juga menyebutkan bahwa nama asli Ummu Habibah yang lebih sahih adalah Ramlah, namun Ummu Habibah lebih masyhur dengan nama kunyahnya atau nama panggilan dibandingkan dengan nama aslinya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah 4.305. Ummu Habibah termasuk putri dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya kedekatan nasab dengan beliau, seperti Sayyidah Zainab binti Jahsy dari jalur ibunya. Ibu Sayyidah Zainab adalah bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur bapaknya. Beliau adalah pemeluk Islam generasi pertama. Padahal beliau adalah putri dari tokoh besar Mekah dan pemimpinnya Abu Sufyan bin Harb. Bapaknya Abu Sufyan sangat marah ketika mengetahui putrinya masuk Islam. Itu sebabnya beliau berhijrah bersama sang suami. Mereka menempuh perjalanan jauh dan melelahkan menuju Afrika, nun jauh di sana, hijrah ke Habasyah. Beratnya hijrah semakin terasa lagi karena saat itu ia tengah mengandung. Di Habasyah beliau melahirkan seorang anak yang bernama Habibah. Maka sejak itu beliau dipanggil Ummu Habibah. Saat di Habasyah, sang suami seringkali berdiskusi masalah agama dan ketuhanan dengan kaum Nasrani. Dan dalam perjalanannya, sang suami justru murtad dan memeluk agama Nasrani. Tentu saja hal ini menjadi musibah besar bagi Ummu Habibah. Ia berada di perantauan, negeri asing nun jauh dari sanak saudara. Kalau pulang ke kampung halaman Mekah, ia berada dalam ancaman. Ayahnya tak menerima keislamannya. Beliau benar-benar sebatang kara setelah suaminya murtad, tapi ia tetap teguh dengan keislamannya. Ibnu Sayyid An-Nas Uyun Al-Atsar 2-389. Di Habasyah, Ummu Habibah bermimpi dengan mimpi yang aneh. Kemudian mimpi ini menjadi nyata. Ia bercerita, "Dalam mimpiku kulihat suamiku Ubaidillah bin Jahsy terlihat berpenampilan sangat buruk. Aku merasa takut. Dari situ keadaannya pun berubah. Pagi harinya suamiku berkata, 'Hai Ummu Habibah, sungguh aku belum pernah melihat agama yang lebih baik dari Nasrani. Dulu aku memeluk agama ini. Setelah itu aku memeluk agamanya Muhammad. Sekarang aku kembali lagi menjadi Nasrani. Kukatakan padanya, demi Allah, tidak ada kebaikan untukmu. Kukabarkan padanya tentang mimpiku, namun ia tak peduli. Akhirnya ia menjadi pecandu kamar hingga ajalnya tiba.' Betapapun berat yang beliau rasakan, beliau tetap tegar. Ayahnya yang kufur, suaminya yang murtad, masa-masa kesendiriannya tak menggoyahkan imannya." Di kesempatan lainnya, Ummu Habibah kembali bermimpi, namun mimpi kali ini adalah mimpi indah. Ada seorang yang datang kepadanya dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, aku kaget dan kutakwil mimpi itu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersuntingku. Setelah usai masa idahku,
datang seorang utusan An-Najasyi di depan pintu, meminta izin bertemu. Ternyata itu adalah budak perempuan miliknya, yang namanya Abraha. Dialah yang mengurus pakaian An-Najasyi dan meminyaki dirinya. Ia masuk ke rumahku dan berkata, "Raja berpesan untukmu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat padaku untuk menikahkanmu dengannya. Allah memberimu kabar gembira yang begitu baik," sambung budak itu. Ia melanjutkan, "Raja berkata padamu, tunjuk orang yang mewakilimu untuk menikahkanmu." Ummu Habibah mengirim Khalid bin Said bin Al-Ash. Ia mewakilkan dirinya dengan Khalid. Kemudian ia memberi Abraha 2 gelang perak dan 2 perhiasan yang dikenakan di kaki, dan juga cincin perak itu disematkan di jari kakinya. Hal itu sebagai bentuk syukur atas kabar gembira yang ia bawa. Saat tiba waktu sore, An-Najasyi memerintahkan Ja'far bin Abu Talib untuk mengundang kaum muslimin menghadiri resepsi pernikahan ini. An-Najasyi berkhutbah, "Segala puji bagi Allah, Sang Maharaja, Maha Suci, Maha Pemberi Keselamatan, Maha Memberi Keamanan, Maha Menjaga, Maha Perkasa dan Maha Kuat. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dialah yang dikabarkan oleh Isa bin Maryam. Amma ba'du. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepadaku agar menikahkannya dengan Ummu Habibah binti Abu Sofyan. Aku pun memenuhi seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku memberikan sebanyak 400 dinar. Kemudian aku serahkan dinar-dinar itu kepada sekelompok orang." Khalid bin Sa'ad gantian berbicara, "Segala puji bagi Allah, aku memujinya, meminta kepadanya, memohon pertolongannya. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar agama tersebut menang dibandingkan agama lainnya, walaupun hal itu membuat orang-orang musyrik benci. Amma ba'du. Aku telah memenuhi seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kunikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sofyan. Semoga keberkahan dari Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sejumlah dinar tadi diserahkan kepada Khalid bin Sa'ad. Lalu ia mendekapnya. Merasa acara walimah telah usai, para tamu mulai beranjak. Khalid berkata, "Duduklah. Sesungguhnya di antara sunnah para nabi, apabila mereka menikah, mereka memberi hidangan makanan. Ia pun mengundang mereka makan. Hidangan disantap, setelah itu baru mereka pulang." Ummu Habibah berkata, "Saat mas kawin tadi sampai di tanganku, kuserahkan ia kepada Abraha yang telah memberi kabar gembira kepadaku. Kukatakan padanya, aku pernah memberimu apa yang telah aku berikan pada waktu itu. Padahal saat itu aku tak memiliki sepeser harta pun. Ini ada 50 sekian. Ambillah dan gunakanlah." Ia menolak harta itu. Setiap aku memberinya, ia selalu mengembalikannya padaku. Ia berkata, "Raja berpesan padaku agar tak menerima sedikit pun darimu, dan akulah orang yang mengurusi pakaiannya dan wewangiannya. Sungguh aku telah mengikuti agama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku telah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Raja menitahkan kepada istri-istrinya agar mengirimmu wewangian yang telah mereka punya. Ummu Habibah berkata, "Esoknya aku kedatangan gaharu, waros, bibit parfum, zabat yang banyak. Kuperuntukkan semua itu kepada Rasulullah. Beliau melihatnya dan tidak mengingkarinya." Abraha berkata, "Hajatku padamu hanyalah engkau menyampaikan salam dariku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan padanya bahwa aku telah mengikuti agamanya." Kata Ummu Habibah, Abraha senantiasa berbuat baik dan melayaninya. Setiap ia menjumpai Ummu Habibah, ia selalu mengingatkan, "Jangan lupa kau sampaikan keinginanku." Ummu Habibah berkata, "Saat aku berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
kuceritakan bagaimana proses lamaran dan segala perbuatan baik Abrahah padaku. Beliau tersenyum dan aku sampaikan salam darinya pada beliau. Nabi menjawab, untuknya juga keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah. Ibnu Sa'ad At-Tabaqat Al-Kubro 8-97-98. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau menikahinya karena memuliakannya dan meneguhkan agamanya. Jadilah Ummu Habibah adalah wanita satu-satunya yang menikah dengan Rasulullah dari jarak jauh. Rasulullah di Madinah, sedangkan beliau berada di Habasyah di Afrika. Kisah lain menyebut Rasulullah mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada Raja Najasyi agar meminta kepada raja tersebut untuk menikahkan Ummu Habibah pada Rasulullah. Yang menjadi wali nikahnya adalah putra dari pamannya, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah. Demikian pendapat yang terkuat. Sedangkan Raja Najasyi mewakili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun akad nikahnya ada yang menyatakan berlangsung di Madinah setelah Ummu Habibah pulang dari Habasyah, ada pula yang menyatakan di Habasyah. Maharnya ketika itu adalah 400 dinar. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 6 Hijriah. Diriwayatkan bahwa Abu Sufyan datang ke Madinah. Kedatangannya dalam rangka melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdamai. Setelah sebelumnya mereka sendiri, kaum Quraisy, membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Setelah Rasulullah menolak permintaannya, Abu Sufyan mencoba jalan lain, yaitu melobi Rasulullah melalui putrinya yang merupakan istri Rasulullah, Ummu Habibah radhiyallahu anha. Saat Abu Sufyan hendak duduk di kasur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah bersegera melipatnya. Abu Sufyan berkata, putriku, aku tak mengerti apakah kasur ini tidak layak bagiku karena kau ingin yang lebih baik, ataukah aku yang tak pantas duduk di kasur itu? Ummu Habibah mengatakan, ini adalah kasur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Anda adalah seorang musyrik yang najis. Aku tidak suka ayah duduk di kasurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan berkata, putriku, kau menjadi jahat setelah berpisah denganku. Tidak, bahkan Allah menunjukiku kepada Islam. Dan Anda, wahai ayah, adalah tokoh dan pembesar Quraisy. Bagaimana bisa engkau terluput dari memeluk Islam? Sebagai orang besar, Anda malah menyembah batu yang tidak mendengar juga melihat. Abu Sufyan pun pergi meninggalkan putrinya. Asyalihi Asyami Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad 5-206. Kecintaan Ummu Habibah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tergambar dalam riwayat berikut ini. Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, anak perempuan Abu Sufyan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, apakah engkau senang akan hal itu? Ummu Habibah menjawab, benar, aku tidak hanya ingin menjadi istrimu, dan aku ingin saudara perempuanku bergabung denganku dalam memperoleh kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudara perempuanmu tidak halal bagiku. Ummu Habibah berkata, kami mendengar berita bahwa engkau ingin menikahi anak perempuan Abu Salamah. Beliau bersabda, anak perempuan Abu Salamah? Ummu Habibah menjawab, ya. Beliau bersabda, seandainya ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku, dia tetap tidak halal aku nikahi, karena ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan, yaitu aku dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh Suwaibah. Oleh karena itu, janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 5101 dan Muslim nomor 1449. Ada yang mengatakan bahwa firman Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka, dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 7.
Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Sufyan. Rasulullah menikahi putrinya, Ummu Habibah radhiyallahu anha, kemudian menjadi tali penyambung jauhnya hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim 8-89. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ummu Habibah tetaplah orang yang sama. Ia tetap wanita yang dulu, yang teguh dalam memegang kebenaran. Ketika datang berita kematian ayahnya, ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, ia pun mengusapkannya pada kedua hastanya seraya berkata, "Sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini seandainya aku tidak mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung pada seorang mayit lebih dari 3 hari, kecuali pada suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari." Hadis riwayat Bukhari nomor 5335 dan Muslim nomor 1491. Ummu Habibah radhiyallahu anha juga senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan saudari-saudari sesama istri Nabi. Dari Auf bin Al-Haris, ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan meninggal dunia. Ia berkata, di antara kita pasti pernah ada masalah. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang terjadi di antara kita." Aisyah pun berkata, "Moga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua." Ummu Habibah lantas berkata, "Engkau telah membahagiakanku. Semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu." Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah seperti itu pula. Ibnu Sa'ad At-Tabaqat Al-Kubra 8-100. Ummu Habibah wafat di kota Madinah tahun 44 Hijriah. Saat itu beliau berusia 86 tahun. Beliau wafat di masa pemerintahan saudaranya Muawiyah bin Abu Sufyan. Semoga Allah meridai mereka semua. Wallahu a'lam bishawab.